pagi. Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Indah Hartati Tamba, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya akan melakukan berpitching. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kurang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Luar biasa. Asia. Baiklah, sebelum Ya, kita siap. mulai Menyenangkan. pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Fortune, silakan dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Fortune. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Ibu. Luar biasa, tapi jawabnya lembut. Oh, Bagaimana kabarnya hari ini, luar anak-anak? biasa, Ibu. Luar Sehat luar biasa, Ibu. Meskipun cuaca lagi mendung, hujan terus-menerus, tapi tidak dengan hatimu. Hatimu harus selalu cerah. Baiklah, Ibu akan cek kehadiran dulu. Yang Ibu panggil silakan menjawab ya. Andreas, Hadir, Bu. Hardani. Ya, Bu. Ya, terima kasih anak. Semuanya sudah masuk ke dalam ruang kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk membangkitkan fokus anak-anak Ibu mau tes kefokusan dulu dengan melakukan ice breaking. Jadi clue-nya seperti ini. Ikuti yang Ibu katakan. Katakan yang Ibu ikuti. Paham ya? Ikuti yang Ibu katakan. Katakan yang Ibu ikuti. Itu saja clue-nya. Kita mulai. Ayam, ayam, itik-itik. Ayam. Titik. Ayam, 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 itik, 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 ayam. Ayam. Titik. Ayam, ayam, itik, itik, ayam, ayam, itik, itik. Ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Baik ya. Jadi ada yang menjawab angka, ada yang menjawab berapa jumlah ayam. Nah, di sini Ibu ulangi sekali lagi, berarti masih ada tadi yang tidak fokus. Ibu ulangi sekali lagi ya. Oke, Bu. Ayam, ayam, itik, itik. Ayam. Titik. Itik, itik, ayam, ayam. Ayam. Ayam, 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 itik, 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 ayam. Berapa jumlah itik? Berapa jumlah itik? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagi, Bu. Bu. Ya, luar biasa anak-anak Ibu ya. Sekarang kita sudah bisa masuk dan memulai pembelajaran. Ibu share screen dulu. Sudah terlihat foto Ibu yang cantik ini, Nak? Udah, Bu. Itu yang mau saya tanya tadi, Bu. Sekali foto Ibu. Wow. Luar biasa, Bu. Luar Ya, karena Ibu tinggal di Tanuniha, jadi Ibu juga harus ada juga lah foto untuk apa ya, dengan baju adat Nias ya, Nak ya, meskipun Ibu orang Batak asli. Oke, welcome to my class, welcome to my lesson dengan saya Ibu Indah Tamba. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Sudah pernah dengar barisan aritmatika, Dedi? Sudah dong, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya, karena sudah kelas berapa, Nak? Kelas 12 ya? Kelas 12, Ibu. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama, menganalisis konsep barisan aritmatika berdasarkan suku pertama, beda, dan suku ke N pada barisan aritmatika dengan benar. Yang
Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Nah, adapun manfaat kita mempelajari barisan aritmatika ini, nah yang pertama, misalnya ini nanti si Fortune, nah jadi pengusaha ya, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung. Jadi si Fortune ini bisa memprediksikan skala keuntungan dan kerugiannya. Kemudian yang kedua, dengan memahami barisan aritmatika, para pedagang di pasar bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Kemudian yang ketiga, ini petani bisa menghitung skala keuntungan dan kerugian dari jumlah total panenan dengan perbandingan harga di pasaran. Selanjutnya, sebelum kita belajar barisan aritmatika ini, Ibu mau mengingatkan dulu materi prasyarat. Yang pertama bilangan, operasi bilangan, jenis bilangan, barisan bilangan, dan pola bilangan. Yang mau Ibu tanya dulu, Yeti, where are you? Ya Bu. Operasi bilangan itu ada berapa, Nak? Ada 4 Bu. Ada 4. Apa saja itu, Yeti? Jumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Iya, benar ya, Nak ya. Ada perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pengurangan, atau bisa dikatakan kabataku. Ingat ya, Nak ya, kabataku. Sekali bagi tambah kurang. Bukan tambah ya, Nak ya. Kalau tambah itu saya. Ini tambah. Selanjutnya jenis bilangan. Si Riki, jenis bilangan itu apa saja, Nak? Coba dulu sebutkan jenis bilangan. Iya, jadi benar ya, jenis bilangan itu ada bilangan bulat, ada bilangan cacah. Nah, selanjutnya barisan bilangan. Barisan bilangan ini macam-macam juga. Ada yang barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu contoh salah satunya. Nah, untuk pola bilangan, Ibu kasih contoh nih ya. Pola bilangan genap. Andreas, mana Andreas? Bu, Pola bilangan genap itu dimulai dari berapa, Nak? 1 Bu. Bilangan genap loh, Nak. Dari 2 Bu. Ah iya, dari 2. 2 Bu. Aduh, Andreas ini kayaknya kurang tidur ya, Nak ya, atau belum Ya sarapan maaf tadi. Bu. Nah, ya Maaf jadi Bu. bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8 sampai dengan seterusnya. Oke. Jadi saat ini kita akan belajar barisan aritmatika, tapi harus kamu sudah tahu materi prasyarat ini. Model pembelajaran yang kita lakukan itu model problem based learning. Jadi nanti di dalam pembelajaran ini kamu akan diskusi dalam kelompok. Setelah diskusi, kamu akan presentasi. Nah, di dalam untuk penilaian itu ada 3 yang akan Ibu nilai. Yang pertama, sikap kamu saat belajar. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan ini nanti Ibu nilai saat bagaimana kamu berdiskusi, bagaimana kamu presentasi, dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya, Ibu mau cek dulu kemampuan awal kamu sebelum kita belajar. Di sini ada soalnya, bisa kamu lihat. Kita lanjut. Nah, untuk masalah yang pertama kita tonton dulu bersama-sama. Jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula,
tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur di bulan Maret, tanaman ini memiliki 8 helai daun. Ubi berencana memanen daunnya di bulan Desember. Berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Oke. Sudah. Nah, dari video yang kamu lihat, yang kamu tonton, Ibu mau tanya dulu, Fenan, mana Fenan, Nak? Yes, saya Bu. Apa yang bisa kamu dapatkan, info apa yang bisa kamu dapatkan dari video tersebut? Ada orang nanam pohon Bu. Ada daunnya tambah-tambah tiap bulan Bu. Oh, tambah-tambah tiap bulan. Tambah Tambah-tambahnya 3 biji, gimana, Bu. Nak? Tiap bulan dia tambah 3 biji Bu daunnya. 3 helai Bu, 3 helai. Oh, 3 helai, bukan 3 titik. Iya Bu. Ya, jadi di bulan pertama dia berapa, Nak? 2 tadi Bu. 2. Kemudian di bulan kedua Jadi 5 Bu. jadi 5. Bulan ketiga, Jadi 8 Bu. nah yang ditanyakan apa? Di bulan Desember Bu. Oh, di bulan Desember. Jadi menurut kamu ini, bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah daun yang di bulan Desember? Kita buat aja Bu, tiap bulan Bu tambah berapa dia Bu. Oh, jadi kamu tambahin setiap bulan sampai ketemu Iya, dia Bu. di bulan Sampai Bu. Desember. Oh, sampai lelah ya, sampai lelah Iya, Bu. hayati. Oke. Itu disimpan dulu jawabannya, Nak ya. Nah, kita sekarang masuk ke bekerja sama di dalam kelompok. Ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama Yeti, Fortun, Hardani, dan Sri. Kelompok 2 Fenan, Krisdayanti, Irma, dan Riki. Kelompok 3 Dedi, Reni, dan Andreas. Nah, Krisdayanti, silakan dibagikan LKPD-nya, Nak. Baik, Ibu. Oke. Jadi kalian bekerja di dalam kelompok. Nah, di sini kan ada tulisan Together We Can. Artinya apa, Nak? Apa artinya, Sri? Bersama-sama kita bisa, Bu. Iya, bersama-sama kita bisa mengerjakannya ya. Oke, sekarang saatnya kalian presentasi. Nah, sebelum presentasi, Ibu mau tampilkan dulu ini masalah yang pertama. Ibu kasih dulu petunjuknya ya. Di sini ada masalah yang pertama. Ini gambar apa ya, Nak ya? Bioskop ya, Bu? Bioskop Bu. Oh, gambar bioskop ya. Nah, jadi anggap aja lah ini kursi yang ada di Kabupaten Nias ini, Nak ya. Oh iya Bu. Kita anggap, kita asumsikan. Baik, masalah yang pertama, dalam rangka menyambut Hari Jadi Nias, maka Bupati Nias mengundang seluruh siswa tingkat SMA se-Nias untuk mengikuti pelatihan. Panitia menyusun kursi sebanyak 30 baris dengan ketentuan kursi paling depan 6 buah, baris kedua 9 buah, baris ketiga 12 buah. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan banyak kursi yang harus disusun pada baris ke-30. Nah, di situ di LKPD kalian isi dulu titik-titik yang sudah disediakan. Kalian isi nanti tabelnya. Kemudian kalian cari dulu bagaimana bentuk umum dari suku ke N. Nah, setelah kalian cari bentuk umum suku ke N, kalian bisa melanjutkan pekerjaan dan mencari masalah 2 dan masalah 3. Baiklah, Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mendiskusikannya. Baik, Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya, Nak. Ibu akan berkeliling menyusuri kelas ini dan melihat kamu aktif atau tidak, atau hanya chit-chat. Oke, sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Tunggu dikit lagi. Sedikit lagi. Baik, kita tunggu sebentar ya, Nak. Kelompok 2 bagaimana? Sebelum lagi, Ibu. Hampir Bu. Hampir. Kelompok 3? Sedikit lagi, Bu. Semua sedikit lagi ya.
Iya, Ibu. Hampir-hampir, Bu. Iya, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Kelompok 3 siap, Bu. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2. Sudah, Bu. Sudah. Satu juga udah, Bu. Oke, luar biasa anak-anak Ibu ya. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama Ibu mau yang mempresentasikannya Sri. Mana Sri? Ibu, saya Ibu. Oke Sri, silakan dipresentasikan nak hasil diskusinya. Oke, terima kasih Ibu waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, di mana masalahnya tadi sudah kita bahas ya, sudah dibaca juga tadi bahwa dalam rangka menyambut Hari Jadi Nias itu Bupati mengundang seluruh siswa tingkat SMA. Nah, kemudian panitia menyusun kursi sebanyak 30 baris dengan ketentuan paling depan itu 62, kemudian baris kedua 92, baris ketiga 12-2. Berdasarkan informasi tersebut tentukan banyak kursi pada baris ke-30. Karena kan tadi mau menyusun 30 baris. Nah, kemudian dari sini kita ketahui bahwa tadi kan baris pertama 6 ya kan, kemudian baris kedua 9, baris ketiga 12. Nah, jadi kita ketahui bahwa ini pola bilangan penjumlahan 3 ya, jadi tambah-tambah 3 setiap barisnya. Nah, kita mau cari yang U30-nya. Kita tahu baris ke-1 itu namanya U1 atau disebut juga A, itu namanya awal, yang awal. Kemudian baris kedua itu U2, baris ketiga itu U3, baris keempat selanjutnya U4 sampai UN, yaitu U30 kalau pada masalah ini. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, berapakah nilai U2 dikurang U1? Nah, U2 tadi kan kita tahu 9 ya, U1-nya 6, berarti 9 dikurang 6 sama dengan 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapakah nilai U3 dikurang U2? U3 tadi kita ketahui dari atas itu 12, kemudian U2-nya 9, berarti bedanya 3. Nah, apakah nilainya sama? Ya. Jadi kami simpulkan bahwa syarat barisan aritmatika itu adalah selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan itu selalu sama atau biasa disebut dengan B, yaitu beda. Nah, kemudian kami mengisi tabelnya, melengkapi tabel. Di sini U1 kan barisnya baris pertama ya, jumlah kursinya 6, maka pola barisannya 6. Untuk U2 suku kedua baris kedua jumlah kursinya 9, maka pola barisannya 6 ditambah 3 ya kan, 6 ditambah 3 karena 3 tadi selisihnya, maka 9. Kemudian untuk barisan ketiga itu pola barisannya 9 ditambah 3 ya, berarti 12, dan seperti itu sampai UN. Di sini kita ambilkan U30 ya. Dia maka pola barisannya A ditambah 29B sama dengan 6 ditambah 29 kali 3 sama dengan 6 ditambah 87. Nah, dari tabel di atas kita generalisasikan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Jika B sama dengan U2 dikurang U1 adalah U1 sama dengan 6 sama dengan A, berarti U2 sama dengan 6 tambah 3. Kemudian maka UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih anak Ibu Sri. Nah, sudah paham semuanya? Ya, Sri ini cocok ya jadi guru calon guru masa depan, luar biasa.
Selanjutnya kita masuk ke masalah yang kedua. Untuk kelompok kedua, Iya, Ibu. mau Krisdayanti. Krisdayanti. Iya, Ibu. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Masalah yang kami diskusikan yaitu Amade Silase, seorang penyadap karet dari desa Ononamala Talafu. Setiap minggu Amade Silase menjual karet ke Toke Gula. Setiap minggunya hasil sadap karetnya selalu mengalami kenaikan yang tetap. Jika di minggu pertama diperoleh hasil karetnya sebanyak 20 kg, minggu kedua sebanyak 24 kg, minggu ketiga 28 kg. Nah, yang ditanyakan, tentukan hasil karet yang diperoleh pada minggu yang ke-30. Nah, pertama dulu diketahui A atau suku pertamanya yaitu 20, suku kedua 24, suku ketiga 28. Bedanya didapat dari U2 atau suku kedua dikurang suku ke-1 diperoleh hasilnya 4. Lalu yang ditanya U30-nya. Nah, cara mencari U30-nya, rumusnya A ditambah UN dikurang 1 tambah B, UN-nya 30, N dikurang 1, N-nya 30 dimasukkan. Lalu U1-nya atau A-nya 20. 20 ditambah 30 dikurang 1, 29. B-nya nilainya 4 tadi. Maka 20 ditambah 29 kali 4. Nah, pertama dikalikan dulu 29 kali 4, 116. Lalu dijumlahkan dengan 20, hasilnya 136. Jadi hasilnya pada minggu ke-30 adalah 136 kg. Demikian Ibu dari kelompok 2. Baik, terima kasih Krisdayanti. Tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 2. Baiklah. Terima kasih untuk hasil presentasi yang sudah dipresentasikan. Jadi untuk LKPD yang Ibu berikan itu ada 3 masalah. Jadi di masalah pertama itu yang harus kita lakukan itu kita cari dulu rumus suku ke N-nya. N-nya berapa? Jadi kita bisa lanjut ke masalah 2 dan masalah 3 menggunakan UN yang sudah kita dapatkan di masalah yang pertama tadi. Paham ya anak-anak? Paham Ibu. Paham, Ibu. Baik, jadi ini untuk menguji sejauh mana kamu melangkah, bukan ya, sejauh mana kamu mengetahui materi ini. Ini ada kuis sama dengan yang di awal tadi, yang pretest. Nah, ini kamu kerjakan 2 menit, cukup ya. Baik, sudah selesai. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk anak Ibu Irma, mana Irma nak? Saya Bu. Nah, Irma, tolong dibacakan nak apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kesimpulannya adalah barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda yang tetap antara 2 suku barisan yang berurutan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali G. Oke, terima kasih anak. Jadi barisan aritmatika ini selisihnya yang suku berdekatan itu harus sama. Kalau tidak sama ya bagaimana? Ya bukan barisan aritmatika. Oke. Nah, untuk melihat dan saya menilai bagaimana perasaan kamu belajar saat ini. Nah, di sini Ibu sediakan survei online ya, survei online. Nah, di sini nanti kamu pilih yang mana yang kamu rasakan. Jadi nanti kamu voting. Di sini ada 4 ekspresi. Yang pertama I feel yawning, yang kedua I feel bored, yang ketiga
ketiga I feel sad, yang keempat I feel happy. Nah, ini kamu isi dengan sejujur-jujurnya bagaimana perasaan kamu ketika kamu mengikuti pembelajaran ini dengan ibu. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Kan Ibu. Selanjutnya Ibu ada oleh-oleh nih untuk kalian. Biasa ya, guru matematika itu suka ngasih oleh-oleh sama siswanya. Oleh-olehnya PR apa? kan Bu? Oleh-olehnya itu, PR. Nak. Nah, jadi PR, ya bener ya Yeti ya. Tugasnya ini ada di Google Form, jadi nanti kamu isi secara mandiri. Ini tugas mandiri. Nah, nanti Ibu cek hasilnya di Google Form. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Nah, di sini ada gambar apa ini, Nak, ya? Ada gambar apa ini, Fortun? Fortun. Nah, ini ada gambar apa, Nak? Nah, bunga atau tumbuhan itu ya. Jadi di sini ada katanya keep going, keep growing. Nah, jadi kita harus terus berjalan, kita harus terus bertumbuh layaknya ini gambar yang Ibu sajikan ini. Karena hidup itu harus terus belajar. Yang pernah kita ingat long life education. Jadi sepanjang hayat itu kita harus belajar. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta Riki pimpin kita dalam doa, Nak. Kita akhiri belajar kita, mari kita berdoa pada masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Thank you for joining today's class. See you. Terima kasih. See you. Terima kasih, Bu. Aranghe.